Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nindya Adisti dari kelas 11 MIPA 3, absen 3. Di kesempatan kali ini saya akan membuat praktikum koloid. Simak terus ya. Nah, sebelum kita mulai praktikumnya, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa artinya koloid? Sini aku kasih tahu ya. Jadi sistem koloid itu merupakan campuran antara dua zat yang memiliki perbedaan fase dengan fase terdispersi atau terlarut tersebar merata di dalam fase pendispersi atau pelarutnya. Nah, gimana teman-teman? Udah tahu kan apa sih yang dimaksud dengan koloid? Nah, kalau teman-teman semuanya udah tahu apa artinya koloid, yuk kita simak praktikumnya. Berikut ini alat dan bahan pembuatan saus belerang. Yang pertama belerangnya, kemudian ada gula pasir, ulekan, sendok, wadah, dan air. Pertama-tama kita tumbuk belerangnya. Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah. Kemudian kita masukkan 1 sendok belerangnya. Dan 1 sendok gula pasir. Lalu kita kembali menumbuknya. Kemudian kita masukkan kembali belerangnya, 1 sendok dan 1 sendok gula pasir. Lalu kita gerus kembali. Kemudian kita masukkan kembali sedikit belerang. Dan 1 sendok gula pasir lagi. Kemudian kita tumbuk lagi. Como que no aguante que no pensar. Nah, itu tadi proses pembuatan dari saus belerang. Jadi, belerang yang telah dihaluskan bersama gula akan membentuk butiran yang ukurannya menyerupai koloid. Kemudian, campuran itu akan dilarutkan di dalam air sehingga menghasilkan koloid jenis sel. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat agar-agar, yang pertama ada bubuk agar-agar, kemudian ada cetakan agar-agar, ada panci, pengaduk, air, dan yang terakhir ada gula. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuangkan bubuk agar-agar ke dalam panci. Selanjutnya kita masukkan 2 gelas air ke dalam panci. Kemudian aduk secara merata.
dan masukkan 2 centong gula pasir. Kemudian aduk hingga gula melarut. Jika agar-agar sudah mendidih, matikan kompor. Kemudian pindahkan agar-agar ke dalam cetakannya. Kira-kira kenapa ya agar-agar itu disebut sebagai koloid? Nah, ternyata karena proses pembuatannya itu terbentuk struktur gel yang tercipta ketika dipanaskan di dalam air. Molekul agar-agar dan air bergerak secara bebas, kemudian pada saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar akan merapat, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air. Hingga terbentuklah sistem koloid padat dan cair. Berikut ini ada alat serta bahan yang dibutuhkan untuk membuat koloid busa. Yang pertama ada sendok, kemudian wadah dan air, dan deterjen. Proses pembuatannya, yang pertama tuangkan deterjen ke dalam air. Kemudian aduk. Nah, teman-teman, buih merupakan salah satu jenis koloid yang fase terdispersinya berupa gas dan medium pendispersinya berupa zat cair. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.